Sunnah menurut bahasa lughah artinya at-tariqatu atau as-siratu, yang artinya jalan atau perjalanan. Sedangkan menurut istilah sunnah itu mempunyai dua makna atau dua arti. Yang pertama, setiap perkataan dan perbuatan serta takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka arti atau makna yang pertama ini, sunnah artinya sama dengan al-hadis. Karena al-hadis atau al-khabar artinya setiap perkataan dan perbuatan serta takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas apa takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atas perbuatan atau perkataan sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mendengarnya, melihat atau mendengarnya. Kemudian ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama diam. Maka diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti menyetujui perbuatan atau perkataan sahabat itu. Contoh dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud, ketika seorang sahabat setelah selesai salat subuh berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu, sahabat itu salat 2 rakaat. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat apa ini? Dijelaskan oleh sahabat bahwa tadi saya belum sempat qabliyah subuh, maka saya lakukan sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takrir, berarti menyetujui perbuatan sahabat bahwa apabila kita belum mengerjakan qabliyah subuh karena terlambat datang atau qomat akan dikumandangkan atau salat telah berlangsung, maka dapat kita kerjakan selesai salat subuh di masjid itu, sebagaimana perbuatan sahabat tadi yang disetujui oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu pertama, diam. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti menyetujui perbuatan sahabat atau perkataan sahabat tersebut. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin membiarkan kesalahan terjadi di hadapan beliau tanpa beliau menegurnya. Pernah kejadian seorang A'rabiyun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam salat itu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad saja, dan jangan kau memberi rahmat seorang pun juga bersama kami. Doanya ini benar-benar memutuskan rahmat Allah yang demikian luas. Selesai salat, Nabi SAW bersabda kepada A'rabiyun itu, laqad hajjarta wasi'an,
Rawi mengatakan yuridu rahmatullah. Sungguh atau sesungguhnya engkau telah menyempitkan sesuatu yang sangat luas. Rahmat Allah demikian luasnya. Itu berarti Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW tidak akan membiarkan pelanggaran terjadi di hadapan beliau. Pasti beliau akan menegurnya. Maka ketika beliau diam mendengar perkataan sebagian sahabat yang berkaitan dengan din, atau perbuatan sebagian sahabat, atau beliau diberitahukan, dikabarkan sahabat ada yang mengatakan seperti ini atau melakukan perbuatan itu, dan beliau diam, maka diamnya beliau itu takrir, menyetujuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya beliau tersenyum. Ini lebih lagi dari sekedar diam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, biasanya Nabi SAW apabila selesai salat subuh, beliau duduk di tempat salatnya sampai matahari meninggi baru pulang. Dan sahabat kumpul di situ dan mereka cerita-cerita. Ada yang membacakan nasyid, ada yang cerita tentang masa-masa jahiliyah, kebodohan pada masa jahiliyah. Mereka tertawa dan Nabi SAW tersenyum melihatnya, Berarti Nabi SAW menyetujuinya. Apa yang dilakukan sahabat saat itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan contoh yang lain. Ini boleh berbicara di masjid, boleh membacakan nasyid, tapi ikhwan, tidak ada nasyid Islami, enggak ada. Nasyid adalah kebudayaan Arab, bukan kebudayaan kita. Nasyid biasanya orang-orang Arab membacakan nasyid untuk menyemangati dalam pekerjaan, dalam safar, gitu. Ya, tidak ada nasyid dibid'ahkan oleh ulama apabila nasyid itu dikaitkan dengan agama. Ini nasyid Islami, enggak ada. Syair ada. Ada kalanya yang ketiga Nabi SAW tertawa. Ini lebih lagi. Ini ada contoh lagi. Banyak di hadis-hadis. Itulah sunnah takririyah. Berarti arti sunnah yang pertama, yaitu setiap perkataan dan perbuatan serta takrir Nabi SAW sama artinya dengan al-hadis. Arti atau makna sunnah yang kedua sesuai dengan arti lughah, bahasa, yaitu jalan atau perjalanan. Maksudnya perjalanan Nabi SAW di dalam mengamalkan dan mendakwahkan atau mengajarkan Islam secara kafah, menyeluruh. Ini sunnah dalam arti yang kedua luas sekali, dan ia meliputi seluruh ajaran Islam yang ada di dalam Islam. Demikian juga dipraktekkan atau dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni pengamalan dan dakwah. Dan perbuatan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang telah disepakati oleh para sahabat dan praktek atau perbuatan yang terjadi pada zaman mereka. Itulah sunnah dalam arti yang kedua. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah, jelas sekali. Maka suatu perbuatan atau perkataan atau merupakan keyakinan yang diyakini seseorang yang berkaitan dengan din, pasti akan ditanyakan, adakah sunnahnya? Apakah perbuatan atau perkataan dan keyakinan ini ada sunnahnya, ada ketetapannya?
ada dakwahnya, ada ajarannya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau dikatakan ada, maka tentu akan dimintai dalilnya, akan diminta, dituntut mengeluarkan dalil. Seperti kita masuk ke masjid, salat 2 rakaat, lalu ditanya, ini sunnah? yakni ada ketetapan perbuatan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Jika dikatakan ini sunnah, bukan kaitannya dengan hukum wajib dan tidak wajib ya. Itu sunnah, ada ketetapannya, ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Gitu. Baik, ini lebih luas dari arti pertama. Yakni pengamalan dan pengajaran atau dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dinul Islam yang beliau bawa secara menyeluruh, yang dihafal, yang dilihat, yang dipraktikkan oleh para sahabat dan dicatat oleh sebagian dari mereka dan didakwakan oleh mereka. Si contoh yang tadi, kalau antum ditanya seperti itu, sunnah, ini sunnah Nabi yang antum lakukan, antum akan menjawab, iya sunnah ketika antum mengetahuinya, karena tidak boleh kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Tidak mungkin seorang muslim mengatakan, saya tidak tahu ini apa ini. Ini tidak boleh, harus tahu, iya sunnah. Ditanyalah dalilnya, mana dalilnya? Dari mana? Bagaimana saya mengetahui ini sunnah? Oh, ini ada dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di antaranya mengenai salat tahiyatul masjid. Nah, ini dalil sahih. Nanti ditanya lagi, sahih, sahih. Baru ditanya lagi, bagaimana hukum? Begitulah jalan.